من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam semangat. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 4. Dan kita masuk ke pelajaran kelima ya, yaitu tentang akhlak terpuji. Masih akhlak terpuji, yaitu kita akan belajar tentang sikap sabar. Seperti biasa sebelum dimulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, silakan teman-teman persiapkan bukunya dan kita akan mengetahui sebelumnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kita akan mengetahui menjelaskan pengertian sabar. Juga di sini ada kisah ya, kisah Bilal bin Rabah sebagai bentuk sikap sabar. Yang selanjutnya mensimulasikan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman harus bisa mempraktikkan sifat sabar atau berusaha mengamalkan sikap sabar di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Baik teman-teman, kita akan pertama ke pengertian sabar. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang sabar. Nah, apakah sabar itu? Sabar adalah sikap menahan diri dari keluh kesah. Jadi tidak berkeluh kesah walaupun dalam keadaan susah ya. Itu namanya sabar. Orang sabar menerima segala musibah dengan tabah. Orang bisa disebut sabar dan tabah jika sudah mendapat ujian dan musibah. Ya, kalau misalkan senang itu belum ya teman-teman. Teman-teman dikasih kesenangan, belum pernah ujian atau belum pernah musibah, itu belum dikatakan teman-teman belajar sabar. Musibah atau ujian pasti datang kepada setiap manusia. Manusia diberi ujian agar semakin dekat dengan Allah. Sabar bukan berarti menyerah tanpa syarat, tetapi sabar adalah terus berusaha pantang menyerah sampai cita-cita dapat berhasil. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya kita dapat melatih atau supaya kita sabar? Nah, berikut cara agar kita selalu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama, menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepada hambanya tidak akan melebihi kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Jadi kita harus menerima aja cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu ingat janji Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, yaitu didapat dalam surah Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Bahkan diulang sampai 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Ya. Yang keempatnya, berdoa dan bertawakal. Kita harus yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar atas semua cobaan yang kita hadapi. Yang kelima, selalu berpikir positif terhadap sesuatu yang menimpa kita. Nah, setelah kita mengetahui sifat sabar, untuk lebih jelasnya atau untuk lebih memudahkan kita memahami tentang sikap sabar, di sini ada kisah Bilal bin Rabah. Teman-teman pasti udah tahu ya kisah tentang Bilal bin Rabah. Tapi di sini kita akan coba mengulasnya kembali sebagai contoh atau sebagai itibar buat kita bagaimana kesabaran Bilal bin Rabah yang luar biasa. Siapakah Bilal bin Rabah ini? Bilal bin Rabah adalah seorang berkulit hitam dari Habasyah atau Ethiopia yang memeluk Islam saat ia masih menjadi budak. Bilal bin Rabah pernah mengalami kejamnya perbudakan dan kemudian ia mendapatkan kebebasan serta kedudukan yang tinggi dengan datangnya Islam. Bilal bin Rabah yang memiliki postur kurus dan tinggi dengan rambut yang tebal bukanlah berasal dari kalangan bangsawan. Pada saat itu,
Abu Bakar As-Siddiq yang memerdekakan Bilal bin Rabah saat masih berstatus budak. Bilal bin Rabah merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia, sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Bilal bin Rabah terus disiksa oleh kaum kafir Quraisy tanpa henti. Biasanya apabila matahari telah di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Subhanallah ya. Ujian keimanan yang dihadapi orang-orang terdahulu mempertahankan akidah keimanan, akidah Islamiyah. Tidak cukup sampai di sana, teman-teman. Kaum kafir Quraisy itu mencabuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Baginya, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan di jalannya. Kaum kafir Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal bin Rabah adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Umayyah ini adalah majikannya. Mereka menghantam punggung Bilal bin Rabah dengan cambuk. Namun Bilal bin Rabah hanya berkata, Ahad, Ahadu Ahad. Allah Maha Esa, yang katanya teman-teman. Mereka menindih dada Bilal bin Rabah dengan batu besar yang panas. Bilal bin Rabah pun hanya berkata, Ahadu Ahad. Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal bin Rabah tetap mengatakan, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Mereka memaksa Bilal bin Rabah agar memuji Lata dan Uzza. Tetapi Bilal bin Rabah justru memuji nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya, ikutilah yang kami katakan. Bilal bin Rabah menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa, Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal bin Rabah dengan tali yang kasar, lalu menyerahkan kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak di jalan agar menyeretnya di sepanjang Abtah Mekah. Ya. Sementara itu Bilal bin Rabah tetap sabar menerima siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, Ahad, 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 Ahad. Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq menemukan Bilal bin Rabah di bawah terik matahari. Ketika Bilal bin Rabah sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah, leher Bilal bin Rabah diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu besar hingga napasnya terasa sesak. Abu Bakar Siddiq pun membebaskan Bilal bin Rabah dengan membelinya dari Umayyah, lalu mengobati luka-lukanya yang dialami Bilal bin Rabah di rumahnya. Saat Rasulullah SAW hijrah menuju Madinah, Bilal bin Rabah pun senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah SAW kemanapun juga. Jadi Bilal bin Rabah itu sangat dekat sama Rasulullah, teman-teman. Bilal bin Rabah kemudian dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi muazin. Siapa muazin itu? Ya, yang berazan, suka azan di masjid, atau orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah dipilih menjadi muazin pertama karena Bilal bin Rabah memiliki suara yang indah dan keras sehingga dapat menjangkau jarak yang jauh, karena saat itu belum ada mic atau speaker pengeras suara. Saat itu Bilal bin Rabah pun menjadi muazin pertama yang mengumandangkan azan di kota Madinah. Demikian teman-teman kisah hidup Bilal bin Rabah, orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah kemudian wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus saat ia berusia sekitar 60 tahun. Dari kisah Bilal bin Rabah kita dapat mengetahui kesabaran yang luar biasa ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah dalam
mempertahankan keimanannya, teman-teman. Semoga teman-teman dapat meneladaninya, ya, meneladani daripada kisah Bilal bin Rabah. Selanjutnya, setelah kita mengenai kisah Bilal bin Rabah, apa sih hikmah dari kisah teladanan Bilal bin Rabah? Nah, dari kisah Bilal bin Rabah ada beberapa pelajaran dan keteladanan yang dapat kita petik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Bilal bin Rabah adalah contoh orang yang memiliki iman yang kuat, teguh pendirian, dan berani mempertahankan imannya. Bilal bin Rabah rela disiksa untuk mempertahankan keimanannya. Itu yang pertama hikmahnya, itu teguh pendirian, ya, memegang prinsip keimanan. Yang kedua, Bilal bin Rabah memberikan contoh sikap yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat. Bilal bin Rabah tidak menyesal, bahkan menghadapi ujian itu dengan sikap tenang dan ketegasan. Yang ketiga, sikap rela berkorban juga dicontohkan Bilal bin Rabah. Ia rela mengorbankan diri demi keimanan, kebenaran, dan keyakinannya. Oleh karena itu, marilah kita contoh dan meneladani Bilal bin Rabah dengan berupaya memiliki keimanan yang teguh, membiasakan sabar dalam menghadapi ujian hidup yang datang silih berganti. Oke, teman-teman, selanjutnya kita kerangkuman, ya, atau ringkasannya apa? Yang pertama, sabar adalah menahan diri dari keluh kesah. Yang kedua, setiap manusia pasti mengalami ujian dan musibah. Oleh karena itu, manusia harus pandai bersabar. Yang ketiga, semua ujian dan musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ciri-ciri orang yang sabar. Di antaranya, tidak pernah menyerah. Yang kedua, berusaha dengan keras. Yang ketiganya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kisah Bilal bin Rabah adalah kisah yang menceritakan kesabaran dan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Bilal bin Rabah adalah orang yang teguh pendirian dan berani mempertahankan imannya meskipun harus disiksa. Yang ketujuh, Bilal bin Rabah memiliki sikap rela berkorban demi keimanan, kebenaran, dan keyakinan. Demikian ringkasan daripada pembelajaran hari ini, ya teman-teman. Silakan teman-teman belajar dan baca bukunya lagi di rumah. Mungkin ini saja video pembelajarannya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan. Belajar yang semangat, jangan banyak bermain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.